Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Bintang Marpaung, NIM F1C321-020 dari Prodi Fisika, ruang R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang quantum physics mengenai tunggal potensial. Ya, yang pertama daftar isinya itu nanti saya menjelaskan tentang topik persamaan Schrödinger dan contoh kasus tanggul potensial dan kesimpulan. Dan sebelum saya melanjut ke materi-materi tersebut, saya akan menjelaskan apa sih itu fisika kuantum. Ya, fisika kuantum itu sendiri merupakan sebuah ilmu atau studi yang mempelajari mengenai perilaku materi serta energi yang ada pada tingkat molekul, atom, nuklir, serta tingkat mikroskopis, dan juga materi serta energi yang lebih kecil pula. Nah, di sini saya akan bahas apa sih persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan gelombang yang dihasilkan dari persamaan diferensial orde 2. Persamaan Schrödinger ini memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Beberapa kriterianya yang harus dipenuhi meliputi yang pertama, mematuhi hukum kekalahan energi, dan yang kedua, ada ajas hipotensis, de Broglie, dan yang ketiga, persamaan yang dihasilkan harusnya berperilaku baik dalam pengertian matematika. Selain itu juga harus bernilai tunggal dan linear. Bernilai tunggal ini artinya yang persamaan Schrödinger tidak diperbolehkan memiliki dua probabilitas atau menemukan partikel di satu titik yang sama. Kriteria ketiga di atas juga dilakukan dengan sesuai, maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan min habar pangkat 2 per 2M dan D pangkat 2 habar per DX pangkat 2 tambah F C sama dengan EC. Persamaan Schrödinger di atas merupakan bebas waktu untuk lebih kecil dari F0 di daerah 1, 2, 3 sebagai berikut, di mana C1 X sama dengan A1E pangkat IKX tambah A2E min IKX, di mana X lebih kecil dari 0, dan C2X sama dengan B1E alpha X tambah B2E min alpha X, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari A. Ya, X lebih kecil dari A. C3 X sama dengan C1E IKX, di mana X lebih besar dari A, dengan K sama dengan 2ME per H-bar 2 dan alpha 2M F0 dikurang E per H-bar pangkat 2. Selanjutnya dengan menerapkan syarat kontinuitas, di mana si X dan DC X per DX di X sama dengan 0 diperoleh A1 tambah A2 sama dengan B1 tambah B2, itu merupakan di dua-A-nya, dan IK A1 dikurang A2 sama dengan alpha B1 dikurang B2, itu merupakan 2B-nya. Dan lalu di XA diperoleh persamaan berikut, yaitu BE alpha A dikurang B2E min alpha A sama dengan C1E IK, di mana itu merupakan 3A-nya, dan alpha B1E pangkat
alfa A dikurang B2 E min alfa A sama dengan IK C1 E pangkat IK A. Itu merupakan 3B-nya. Keempat, persamaan 3A sampai 3B di atas akan diperoleh persamaan seperti A1 sama dengan C1 cos H alfa A dikurang I K pangkat 2 kurang alfa pangkat 2 per 2 KA. 2 K alfa, di mana sin H alfa A E pangkat IK itu merupakan 4A-nya. Dan A2-nya C1 buka kurung I alfa pangkat 2 tambah K pangkat 2 per 2 alfa sin H alfa A E pangkat IK itu merupakan 4B-nya. Dan B1 C1 dan A2 sama dengan C1 buka kurung I alfa 2 tambah K pangkat 2 per 2 KA sin H alfa A E pangkat IK A itu merupakan 4B-nya. Dan B1-nya C1 alfa tambah IK per 2 alfa E tambah E pangkat IK A KE dikurang alfa A. Itu merupakan 4C-nya. Dan B2-nya C1 E alfa A buka kurung A dikurang alfa IK per 2 alfa E IK itu merupakan 4D-nya. Persamaan 4 memberikan batasan untuk nilai A sampai nilai C. Pada persamaan itu telah ditunjukkan bahwa semua tetapan telah dinyatakan dalam C1. Penyelesaian umum itu menjadi penyelesaian khusus sebagai berikut, yaitu si X sama dengan C1 buka kurung A1 dikurang C1 E pangkat 3X tambah A2 per C1 E min 1KX, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan C1 B1 CE B1 per C1 E alfa X tambah B2 per C1 E per min E pangkat min alfa X, di mana X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari A. Dan C1 E pangkat IKX, di mana X lebih besar dari A. Nah, ini merupakan contoh kasusnya yang saya cari. Berapa kerapatan peluang pada daerah X lebih besar dari 0 pada tanggul potensial jika diketahui E lebih besar, E lebih kecil dari F0. Pada suatu partikel berada pada daerah dengan potensial Fx sama dengan 0, di mana X lebih kecil dari 0, dan F0, X lebih besar sama dengan 0. Dan solusinya, kita pakai solusi persamaan Schrödinger bebas waktu untuk kasus ini, yaitu si X sama dengan AE pangkat IKX tambah BE min KX, di mana X lebih kecil dari 0. Dan K sama dengan akar 2ME per H bar pangkat 2. Dan X dan si X
sama dengan DE pangkat min KX, di mana X lebih besar sama dengan 0, dan K-nya akar 2M buka kurung F0 dikurang E per habar 2, habar pangkat 2. Di mana B sama dengan K dikurang IK per K tambah IK A. Dan C 2K per K tambah IK A. Di mana si 1X sama dengan AE pangkat IKX tambah K kurang IK per K tambah IK AE pangkat IKX sama di mana X-nya itu lebih kecil dari 0. Dan si 2X sama dengan 2K per K tambah IK AE pangkat min KX, yang dimana X lebih besar dari 0. Kerapatan pulang elektron di X lebih besar dari 0 dapat dihitung dengan menggunakan si 2X X2 sama dengan 4K pangkat 2 per K kuadrat tambah K kuadrat A kuadrat E min 2 KX sama dengan 4E per V0. V0 A kuadrat E min 2KX. Seperti kita bisa melihat fungsi gelombang pada potensial tangga dengan E lebih kecil dari F. Ini merupakan gambarnya. Jika diperhatikan, dapat terlihat jelas. Ini merupakan contoh kasus kedua. Menurut saya ini sangat gampang dan teman-teman boleh memperhatikannya nanti. Di waktu luang, bisa memperhatikan pelajarinya lebih baik. Nah, kesimpulan yang saya jelaskan tadi, persamaan Schrödinger yaitu menunjukkan bahwa titik retang dunia kuantum secara fisik dan matematis yang dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dipecahkan dengan adanya persamaan ini yang dapat ditinjau dengan beberapa keadaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa elektron juga bisa disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama seperti gerakan gelombang. Pendapat dari Schrödinger ini dapat dikenal dengan sebutan mekanika gelombang alias mekanika kuantum. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, Kak. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan banyak Schrödinger. Siapa sih Kak yang memperkenalkan persamaan Schrödinger itu? Nah, baik, terima kasih buat Berliana yang sudah memberikan pertanyaan. Siapa sih yang memperkenalkan persamaan Schrödinger itu? Nah, persamaan Schrödinger itu dikenalkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926, membahas tentang deskripsi gelombang partikel pada dimensi atomik yang memenuhi prinsip dan hukum fisika. Persamaan Schrödinger adalah persamaan untuk partikel bebas atau partikel yang dipengaruhi oleh potensial yang konstan, di mana partikel konstannya itu Fx sama dengan C sama dengan konstanta. Persamaan Schrödinger itu sendiri terdiri dari persamaan Schrödinger bergantung waktu dan persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Itu yang pertama kali memperkenalkan itu Erwin Schrödinger. Apakah saudari Berliana sudah mengerti atas
pertanyaan saya. Apakah Berliana sudah puas? Oke, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih Berliana untuk pertanyaannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih.